Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggun Restu Pramaisela, MPM 2201003100114. Tugas ujian akhir semester dari mata kuliah fonologi dengan dosen pengampu Ibu Lili Zahratul Lutfiah, MPD. Saya akan memulai presentasi ini. Yang pertama, cobalah gambarkan letak 25 sumber bunyi bahasa yang melibatkan studi tentang alat-alat ujar atau ucap berkenaan bagaimana bunyi bahasa itu dihasilkan. 25 alat ucap yang menghasilkan sumber bunyi antara lain: yang pertama, paru-paru; 2, batang tenggorokan; 3, pangkal tenggorokan; 4, pita-pita suara; 5, krikoid; 6, tiroid; 7, aritenoid; 8, dinding rongga tenggorokan; 9, epiglotis; 10, akar lidah; 11, pangkal lidah; 12, tengah lidah; 13, daun lidah; 14, ujung lidah; 15, anak tekak atau uvular; 16, langit-langit lunak; 17, langit-langit keras; 18, gusi dalam, gusi belakang, ceruk gigi, lengkung kaki gigi; 19, gigi atas; 20, gigi bawah; 21, bibir atas; 22, bibir bawah; 23, mulut; 24, rongga mulut; 25, rongga hidung. Nomor 2, klasifikasikanlah unsur bentuk bunyi vokal mulai dari tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, dan bentuk bibir. Bentuk vokal berdasarkan tinggi rendahnya lidah. Yang pertama, I dan U. Vokal tinggi yang dibentuk rahang bawah merapat ke rahang atas. Yang kedua, E dan O. Vokal madya yang dibentuk apabila rahang bawah menjauh sedikit dari rahang atas. Yang terakhir, A. Rendah bawah atau vokal rendah yang dibentuk apabila rahang bawah diundurkan. Bagian lidah yang bergerak: I, E, E. Vokal depan yaitu vokal yang dihasilkan oleh gerakan naik turunnya lidah bagian depan. A, vokal tengah yaitu yang dihasilkan oleh gerakan lidah bagian tengah. O dan U, vokal belakang yaitu yang dihasilkan oleh gerakan naik turunnya lidah bagian belakang. Bagian bentuk bibir: I, E, A, tidak bulat. Sedangkan O, U adalah bulat. Nomor 3, jelaskan yang dimaksud dari A. Konsonan hambatan letup adalah konsonan yang terdiri dengan hambatan yang penuh arus udara, kemudian hambatan itu dilepaskan secara tiba-tiba. B. Konsonan nasal adalah fonem yang direalisasikan melalui bantuan rongga hidung. C. Konsonan paduan, konsonan hambat jenis khusus, tempat artikulasinya di gusi belakang. D. Konsonan geseran atau frikatif adalah konsonan yang dibentuk dengan menyempitkan jalannya arus udara yang dihembuskan dari paru-paru hingga jalan udara terhalang dan keluar dengan bergeser. E. Konsonan getar yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mendekatkan dan menjauhkan lidah ke alveolum dengan cepat dan berulang-ulang sehingga udara bergetar. F. Konsonan sentuhan, konsonan yang pembentukannya hampir sama dengan getar, tapi proses bergetarnya hanya terjadi satu kali. G. Konsonan sentuhan kuat. Perbedaan dengan sentuhan
sebelumnya ialah sentuhan kuat sebelum artikulator pasif disentuhkan pada artikulator pasif disertai ancang-ancang terlebih dahulu, sehingga proses sentuhannya lebih kuat dan disebut sentuhan kuat. 4. Apa yang dimaksud dengan pengaruh bunyi? Pengaruh bunyi merupakan tempat artikulasi yang mempengaruhi bunyi yang disebut artikulasi. Pengaruh bunyi ini muncul akibat proses asimilasi. Nomor 5. Jelaskan pengaruh bunyi karena distribusi. Pengaruh bunyi karena distribusi menimbulkan berbagai proses seperti aspirasi, pelepasan, dan pengafrikatan. 6. Identifikasikanlah transkripsi dan transliterasi bunyi. Transkripsi adalah penyalinan huruf yang disesuaikan dengan lafal atau disebut juga alih bunyi. Sedangkan transliterasi adalah penyalinan dengan mengganti suatu huruf ke huruf lain, dapat disebut dengan alih aksara. Nomor 7. Apakah yang dimaksud dengan bunyi suprasegmental? Suprasegmental ialah sesuatu yang menyertai fonem yang berupa intonasi, nada, dan getaran yang menunjukkan emosi tertentu atau tekanan. Nomor 8. Definisikanlah pengertian dari A. Identitas sifat suatu fonem merupakan apa yang disebut fungsi pembeda makna yang terkandung dalam satuan bunyi bahasa. B. Spesialisasi beban fungsional fonem adalah jumlah pasangan minimal, tetapi itu tidak memperhitungkan frekuensi kata dan sulit untuk menggeneralisasi di luar oposisi fonemik biner. C. Alternasi alofonemis merupakan alofonemis yang teramalkan dari lingkungan. D. Penafsiran fonem adalah menggolongkan bunyi tertentu yang kita analisis secara fonetik ke dalam fonem tertentu. Nomor 9. Apa yang dimaksud dengan premis dan hipotesis kerja suatu fonem? Premis adalah pernyataan yang berhubungan dengan suatu hal yang dijadikan landasan kerja. Hipotesis merupakan simpulan yang bersifat sementara dan harus dibuktikan kebenarannya. Keduanya dijadikan dasar dalam melakukan analisis fonologi. Sebutkan beberapa jenis oposisi dalam fonem. A. Oposisi bertahap. B. Oposisi bilateral. C. Oposisi ekuipolen. D. Oposisi multilateral. E. Oposisi privatif. F. Oposisi profesional. G. Oposisi tak langsung. H. Oposisi ternetralkan. I. Oposisi terpencil. Demikian pembuatan video dari saya guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah fonologi. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman atas waktunya sudah menonton video saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan semoga video yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhir salam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.